Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak. Ini sampai dos. Ini untuk konsumsi saya ya? Iya Pak. Terima kasih. Bawa pulang ini. Istri lagi hamil kan, jadi ada oleh-oleh itu biasa untuk bagian. Sayangi istri Pak dulu Saya ya. istri. Tambah rezeki itu Pak. Ya. Oke, yang tidak hadir semua ya. Ada satu orang sakit Pak, izin. Kenapa dia sakit? Ya. Kenapa dia sakit baru kita izin? Sakit Bapak, sakit. Oh, sakit. Cuma tidak ada surat sakitnya. Tidak ada surat sakit. Iya, Ah. tidak izin. Ya sudah terpaham. Nanti sampaikan kalau ada materi atau tugas disampaikan ya. Iya baik. Saya minta teman-teman semua berdiri dulu. Saya sudah kirimkan sesuatu di grup, coba dibuka. Yang pengeras suaranya kencang ya. Pak Siapa? Susi Pak Susi. Tidak apa-apa, satu orang saja. Ketua tingkat ya. Diputarkan Pak. Oke. Kita akan mulai dengan hari ini ya. Ini ya. Ulang-ulangi Pak Sutrisno. Jadi ikuti gerakan saya. Kita akan mulai dengan ice breaking ini biar semuanya tidak tegang. Oke. Awas. Pak. Coba. Ini Pak. Oke boleh, oke. Tapi harus pastikan. Ya. Kalau musiknya, jadi semuanya mutar. Pak, tapi jangan begitu Pak, jangan begitu Pak. Tidak harus begitu. Oke, boleh? Semuanya satu kali lagi. Biar berkeringat biar semuanya. Oke. Ulang Pak, ulang. Oke, ulang ya. Oke. Ibu hamil bisa menyesuaikan ya, jangan dipaksakan. Kalau melahirkan di sini tidak ada bidan soalnya. Oke, kita ulang Mas Trisno. Oke. Oke, siap. Fokus ya. Awas kanan. Kele-kele. Goyang. Goyang lagi. Tepat. Oke. Kele-kele. Enak kan? Enak sudah dulu matikan itu deh. Enak kan? Enak sekali. Karena saya tahu kalian lagi dalam suasana yang berat. Terlihat dari aura paksa itu masuk kelas tadi. Mata kuliah apa sebelumnya tadi? Sampah. Serius ya? Masih belum bagus. Oke, sekarang kita mata kuliahnya bahasa Indonesia ya. Iya Bapak. Oke, mata kuliah bahasa Indonesia ini pertemuan kedua. Teman-teman semua, semoga sampai dengan pertemuan terakhir kita tetap lengkap ya. Karena ini penting sekali juga. Materi saya hari ini tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bicara sejarah ini artinya kita akan menolak. Lupa. Orang kalau paham sejarah tidak usah ditanyakan lagi rasa nasionalismenya, rasa kebanggaannya. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai apa? Sejarah barat. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, kita lanjut. Mengapa? Pertanyaan saya, mengapa mata kuliah bahasa Indonesia itu masih diajarkan sampai dengan perguruan tinggi? Oke, sekarang saya minta semuanya berpikir, fokus. Kenapa mata kuliah ini masih diajarkan sampai perguruan tinggi? Padahal mata kuliah ini sudah diajarkan di SD, SMP, SMA. Bahkan setiap hari kita menggunakan bahasa ini. Ada yang punya alasan? Oke, silakan Mahidi. Iya, terima kasih Pak. Ya, Ya, mengapa mata kuliah bahasa Indonesia terus diajarkan? ya. Saya berpendapat Pak, karena pendapatnya? mungkin saya Jangan mungkin Mahidi, yang pasti aja. lahir di sini Ya, di negeri oke. Terus? benua dan dua samudera, Oke. yakni Indonesia. Ah, Sehingga sebagai bahasa ibu, bahasa yang sudah turun temurun, tetap harus diajarkan untuk kami. iya. Kenapa? Ya, itu Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya itu kan karena kami tinggal di negara Indonesia. Oke, Itu alasannya. siap. Ada yang lain? Oke, silakan Ipin. Ya, mengapa? Mengapa mata kuliah ini masih diajarkan sampai dengan perguruan tinggi? Karena
hapusnya sudah milenial juga ya. Iya. Luar biasa. Inovatif, Pak. Inovasi. Pak Sutrisno nanti ingatkan saya untuk waktunya ya. Iya, siap. Oke. Dibuka dong Sutrisno. Generasi macam apa ini tidak pas, tidak peka? Bisa? Tidak usah gugup Sutrisno. Iya, Pak, sama baru ketemu, Pak. Jarang masuk kau soalnya. Iya. Oke. Yang pertama, Wahyudi menyatakan karena ini adalah tanah leluhur. Oke. Tanah leluhur. Ini menyatakan bahwa ini adalah bahasa ibu. Bahasa ibu bagaimana sih? Bahasa yang sudah kita kenal dari lahir, Pak. Kita kenal dari lahir ya. Iya. Berarti bahasa Indonesia. Iya. Ketika dia lahir dan dia pertama kali mengetahui ternyata bahasa Gorontalo, berarti bahasa ibunya adalah bahasa Gorontalo. Iya. Kenal lagi Oke. Gorontalo. Yang kedua karena adalah bahasa Ibu. ibu atau nomor satu. Ada yang lain nggak? Mei. Oke, karena mengapa bahasa Indonesia terus diajarkan sampai dengan saat ini? Karena untuk menghindari pergeseran-pergeseran. Menghindari pergeseran, oke. Budaya. Takutnya ada pergeseran ya. Iya, Oke. kosakata dan lain-lain. Kosakata dan lain-lain. Berarti bahasa ini adalah sesuatu yang dinamis, dia terus berubah dan terus berkembang. Ada yang lagi? Sutrisno? Oke. Ada, Pak. Izin. Silakan Sutrisno. Ya, saya Pak sendiri bahwa Mhm. bahasa Indonesia itu diajarkan sampai ke tingkat perguruan tinggi karena kita mematangkan bahasa Indonesia. Mematangkan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, bahwa dari TK sampai ke SMA itu belum tentu pemikiran kita sama sampai ke pendidikan perguruan tinggi. Berarti tidak juga masuk pas mata pelajaran bahasa Indonesia ya? Itu ada mas, kecuali matematika Pak. Oke. Matematika Pak. Nah, Nah, itu di perguruan tinggi agar kita matang dan Ah. benar-benar kalau jadi mahasiswa mungkin ada mengadakan orasi dan sebagainya, kita paham bagaimana menyampaikan bahasa yang baik, bagaimana sebenarnya bahasa ibu. Karena kita kan lahir dari, mungkin kalau saya Pak dari Buol Pak saya. Buol. Pak saya dari Buol Pak. Iya. Saya dari Buol. Kalau buat sudah ketara dan dialeknya. Iya, Nggak iya usah. maka dari itu harus Iya. kita belajar bahasa. Oke. Jadi intinya ini penyesuaian ya. Iya Pak. Ya. Oke. Lisa ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, semua ini adalah pendapat dari teman-teman. Artinya ini adalah sesuatu yang urgent. Apa yang lebih urgent lagi? Teman-teman harus paham bahwa tahu USA? Iya. Yes, United States. USA ya, bukan USU. Kalau USU itu tiga USU yang jual nasi kuning. Ini USA. Sampai Iya. kapan nih Pak? Oh, kami papat ke USU? Usma. Oh, USU-man. Oh, Iya. beda. Jauh. Tapi Ini memang tidak ada usul. nama panggilannya USU. Iya, Nah, betul, makanya betul. yang maksud saya adalah USA. Iya. Apa yang terbaik? Apa itu USA? United States America. Oke. Bahasa dasarnya, bahasa sederhananya adalah amin. Amerika. Apa yang terlintas dari pikiran teman-teman ketika mendengarkan atau melihat tulisan Amerika? Luar negeri, Pak. Luar negeri, oke. Ada lagi yang lain? Patung Liberty. Patung Liberty. Lisa? Bule, Pak. Bule, oke. Teknologi. Hah? Teknologi. Teknologi, oke. Charles. Hah? Charles. Charles. Inggris. Australia. Bill Gates. Donald Trump. Ya. Nah, Trump. artinya teman-teman paham bahwa negara ini adalah negara yang kuat. Negara yang istilahnya orang-orang paham bahwa negara ini adalah negara yang kuasa. Iya. Tapi sekarang teman-teman silakan search di Google. Kalau ada data ya, kalau ada data. Yang tidak ada data tethering lah. Belum lima magisi. Oke, sabar. Iya. Search di Google USA itu ternyata mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia. Amerika. Pernah dengar nggak bahasa Amerika? Tidak, Pak. Tidak ada. Amerika menggunakan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Padahal kalau mau dipikir secara logika bahwa ternyata mereka ini adalah negara yang paling kuat, adik kuasa penentu kebijakan, adidaya. Indonesia pulau-pulau, tapi kita memiliki semua ini. Sabang nomor 1 lah,
bahasa tanah leluhur lah, kemudian bahasa ibu, mengkhawatirkan pergeseran. Oke, bisa paham ya sampai sini ya? Lanjut. Setelah itu apa lagi? Nah, ternyata mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Teman-teman diharapkan ketika selesai dengan kelas ini bisa menyesuaikan dengan lawan bicara dimanapun teman-teman berada. Setelah ini, jangan mentang-mentang Wahidin misalnya seorang mahasiswa datang ke pasar misalnya, mau tadi itu jual sayur, langsung bertanya, oh mahasiswa saya kan? Berapakah harga sayur ini? Tidak bisa. Mampat main taatmu. Tapi itu kan Pak bahasa baku, bahasa yang Bahasa baku. Tapi apakah baik nggak untuk itu? Kalau orang lagi di pasar, Tidak Pak. bahasa harus menyesuaikan dengan Keadaan. situasi. Datang ke tempat ikan, berapakah harga ikan ini? Dia lain mahasiswa bos. Dia lain mahasiswa. Jangan sok-sok. Tadi kalau di om lagi marah, om dia kasih kamar peda di leher, Sutrisno, kan bahaya juga. Artinya, mahasiswa ketika dia datang ke komunitas manapun, ke abang bentor, ke tukang panjat kelapa, tukang garuk-garuk di sawah, ke tukang sopir-sopir, dia harus menyesuaikan dengan bahasa mereka. Jangan sempat mentang-mentang hempala dari mereka kampung, kata mana ini muter, apalagi sampai di Batu Dalam. Batu Dalam ini bos, masalah bahagia saja langsung hancur dunia persilatan. Senggol dong bacot, iya kan? Oke, itu diharapkan. Jadi mahasiswa setelah ini jangan saya melihat lagi ada yang salah bawa WA Pak dosen. Jangan saya lagi mendapat dengan ternyata ada kasus dengan Pak Rektor, ada kasus dengan Warek 3, ada kasus dengan Kaprodi, ada kasus dengan dosen dan siapapun. Karena diharapkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan lawan bicara. Mahasiswa itu kan active of change. Artinya dia harus menyesuaikan dengan segala sesuatu. Dia yang paling paham dan dia yang harus menyesuaikan dengan orang-orang yang tidak paham. Alright? Pertanyaan Sutrino? Iya, terima kasih pada pertanyaan Pak yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, disederhanakan ya? Iya, yang pertama Bapak sampaikan tadi bahwa kayak seperti ada pergeseran kepada kita menghubungi dosen dan sebagainya. Kadang ada kejadian Pak, ini contoh saja Pak. Contoh? Ya. Kau yang melakukan ini atau? Contoh saja Pak, Contoh, ya oke. Ini kasus Pak, misalnya saya menghubungi Bapak tanpa memberitahukan bahwa saya apakah saya bisa menelpon Bapak. Ya. Tapi langsung menelpon, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak minta izin tapi langsung menelpon Bapak sebagai sama mahasiswa. Yang kedua Pak, ini kan sejarah. Sejarah perkembangan Ya, bahasa Indonesia. Ya, kita kan kita kan siapa Pak? Hawa dan Adam dan Hawa. Mereka bahasa Arab. Tapi kenapa kita bahasa Indonesia Pak? Bagaimana sejarahnya ini Pak? Oke. Itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama bijak, pertanyaan kedua agak sedikit para koloro ya. Karena terlalu panjang. Kita membahas di ruang lingkup kita sebenarnya. Nah, kenapa kalau misalnya menghubungi dosen tanpa WA? Sebenarnya sah aja. Asal kita tahu benar bagaimana situasi si dosen itu. Jangan sampai dia mau Sutrisno, dia pemarah. Kalau dia pemarah, kita langsung tiba-tiba telepon. Apalagi kalau dia lagi saat itu lagi main game atau apa dan kita ikut melukai DP di game, itu yang berbahaya. Jadi kita pun harus paham dengan siapa nanti akan kita hubungi, siapa nanti akan kita ajak untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Oke? Yang kedua itu masalah Adam dan Hawa. 1 menit lagi ya? Iya Pak. Aku mulai keheran. Yang kedua adalah masalah Adam dan Hawa. Sudah jawab sekarang Sutrisno. Siap Pak. Kenapa sampai ada Indonesia ini? Bapak sudah tahu masalah sejarah. Bagaimana Indonesia sampai berjuang, sampai dijajah. Jadi saya tidak harus sampai ke situ ya. Siap. Nanti kita mau perlu kelas untuk itu. Oke? Panjang soalnya. Kita lanjut. Nah, yang berikut adalah amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ disampaikan bahwa ternyata untuk mengukur rasa nasionalisme seseorang dilihat dari cara berbahasanya. Artinya kalau Sutrisno dengan bahasa yang kurang baik, iya, bukan bul juga, yang kurang baik. Artinya TP nasionalisme bisa diukur-ukur dan kita tidak ada nasionalisme, apalagi sampai merupakan. Karena ada orang seperti itu terlalu lama mungkin di luar negeri dia lupa dan kita ada banyak kasus. Ya. Siap. Oke, lanjut. Kita ini ya. Oke, sekarang sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Ada.
beberapa alasan kemudian yang melatar belakang sampai akhirnya bahasa Melayu ini diangkat menjadi dasar bahasa Indonesia. Yang pertama karena bahasa Melayu ini sudah menjadi lingua franca. Artinya siapa saja yang datang ke Indonesia, mau berdagang, mau hidup di Indonesia, mau menjajah, atau mau berkomunikasi dengan siapapun masyarakat pribumi, dia sudah menggunakan bahasa ini, Melayu Riau ini. Dan itu saya sudah gambarkan di beberapa gambar. Kemudian yang berikut adalah dia sudah mulai merambut ke budaya. Ada beberapa prasasti yang kemarin sempat ditinggalkan dan itu sudah berbahasa Melayu Riau. Bahkan sudah ada beberapa nyanyian yang sudah mulai masuk dan itu melambangkan bahwa bahasa Melayu Riau saat itu sudah mulai dikenal, sudah mulai menjamur. Yang alasan ketiga adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Madura dan lain-lain itu secara sukarela sudah mau menerima. Nah, kenapa suku Sunda, kenapa suku Jawa, Madura dan suku Jawa? Karena memang mereka dalam populasi terbanyak. Jadi ketika mereka sudah, Pak, ya. Ibu Mei sudah di depan. Oh iya, iya. Bilang kami Mei, saya 2 menit lagi. Iya, siap. Oke. Maaf, Pak. Oke. Nah, kenapa Sunda, Jawa dan Madura? Karena memang adalah populasi terbanyak. Gorontalo ini mungkin hanya sekian persen, 0,0 berapa persen dari penduduk mereka. Makanya kalau melihat orang paling kaya ada di Jawa. Kalau melihat orang paling miskin, bukan saya ada pakau tersinggung, tidak ya? Ya, siap. Oke. Termiskin itu juga ada di Jawa. Sampai ada orang tinggal di bawah jembatan, ada yang oke. Kalau ada di Gorontalo pun itu perlu ditanyakan karena Gorontalo keluarganya saat ini. Oke, yang terakhir dia tidak memiliki kasta. Nah, kalau kasta dalam sistem masyarakat ini itu kan ada kenal Brahmana, ada kasta apa lagi? Sudra, apa lagi? Kesatria dan lain sebagainya. Nah, karena di bahasa Melayu ini ternyata dia tidak ada. Kalau di Gorontalo itu ini permanen. Sudah setelah ini dipikirkan ya. Siap. Kalau di Gorontalo ada bahasa yang seperti ti. Ti itu penyebutan untuk perempuan. Ti Mei, Ti Lisa, Ti Iti. Susriswa tidak bisa bilang ti. Nah, laki-laki. Jadi harus te. Nah, oke, sekarang Teh Wahidin harus Teh Wahidin. Soalnya kan laki-laki. Tapi kalau gubernur itu kan gubernur itu sekarang laki-laki ya. Tidak boleh dipanggil Teh Gubernur. Tidak boleh dipanggil Teh Presiden. Harus laki-laki. Tapi sopan enggak? Ada nilai kesopanan. Nah, kenapa perempuan dipanggil dengan ti? Karena masyarakat Gorontalo sangat menghargai perempuan. Jadi kalau ada orang yang habis nikah bagi itu definisi dipukul-pukul, dia tidak menghargai perempuan kalau begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kasta dalam bahasa. Jadi sampai situ? Oke. Jadi walaupun dia laki-laki tapi dia ada jabatan, kita menghargainya dengan itu. Di gubernur, di presiden, di bupati, di tidak ada ulaiga itu kan. Jadi memang di situ adalah penghargaan untuk jabatan yang melekat pada dirinya. So ada ya? Oke. Nah, sebelum pertemuan ini selesai, saya akan kasih tugas untuk adik-adik sekalian. Jadi buatlah sebuah video kreatif yang dibuat di aplikasi TikTok ya. Dibuatkan di aplikasi TikTok yang membahas tentang masalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia ya. Terserah kalian akan kreasikan seperti apa, silahkan dikreasikan. Kemudian kirim link video tersebut ke WhatsApp saya di 082188011847 ya. Kirim ke saya karena saya juga sudah menggunakan TikTok sekarang. Iya, sini Pak. Bukan endorse. Iya. Saya akan melihat kreativitas biar semakin banyak yang tahu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, video dikirim paling lambat tanggal 10, artinya Senin ya. Tanggal 10 pukul 23.59. Kalau sudah pukul 00, ini saya sudah tidak terima lagi. Oke? Siap. Bisa dipahami sampai sini? Siap, Ada siap, pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan